kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pengedar narkoba di Balikpapan diringkus polisi di awal tahun 2025. Bus gratis Balikpapan City Trans atau Bacitra dalam waktu dekat akan bertarif mulai dari Rp2.000 hingga Rp4.500 per orang. Pesona Pulau Maratua di Kabupaten Berau seakan tidak pernah habis. Salah satu daya tariknya adalah keindahan bawah lautnya. Dharma, warga Balikpapan Barat ini kini ditetapkan menjadi tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Bersamanya disita barang bukti 15 paket sabu-sabu siap edar dengan berat 4,5 gram. Kasatres Narkoba Polresta Balikpapan menyatakan tersangka ditangkap di kawasan Gunung Bugis. Diakui juga jika penangkapan ini merupakan yang pertama di awal tahun 2025. Dari catatan polisi, tersangka ternyata residivis kasus serupa. Tersangka pernah ditangkap tahun 2018. Diakuinya barang haram ini milik rekannya yang akan ia jual kepada sepupunya. Ini sebagai tindak lanjut ya dari pemberantasan narkoba khususnya di wilayah Gunung Bugis, Kampung Baru ya. Jadi kita amankan yang bersangkutan dengan 15 paket narkotika jenis sabu-sabu ya sebagai pembuka kasus kita di tahun 2025. Ya. Berarti ini masuk dalam jaringan Gunung Bugis, Pak? Iya, kalau sesuai yang sudah kita petakan, yang bersangkutan memang salah satu dari jaringan Gunung Bugis. Statusnya ini pengguna, pengedar, atau seperti apa? Jika kita melihat barang bukti yang kita amankan, yang jelas dia merupakan pengedar. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Munculnya Human Metapneumovirus atau HMPV yang saat ini mewabah di China membuat Dinas Kesehatan Balikpapan bersiaga. Ini karena Balikpapan merupakan salah satu daerah paling terbuka di Kaltim. Pendatang bisa masuk melalui berbagai jalur, mulai dari jalur udara, laut, dan darat. Sejauh ini pihak Dinas Kesehatan Balikpapan menyatakan belum menemukan indikasi pasien yang terjangkit virus HMPV. Disebutkan juga bahwa virus ini merupakan jenis virus flu biasa. Virus ini pun tidak memiliki tingkat penularan fatalitas. HMPV itu merupakan salah satu dari penyakit yang tergolong dari dalam ISPA ini ya, dan mudah-mudahan belum ada ya di Balikpapan, belum ada kasus. Tapi kita tetap melakukan kewaspadaan mengingat kota Balikpapan adalah kota yang sangat terbuka ya. Kita juga punya pintu gerbang ada lewat laut, darat, udara ya di Balikpapan, sehingga kita tetap harus melakukan kewaspadaan. Ini sama dengan penyakit flu dan jangan khawatir, ini bukan COVID. Mengantisipasi masuknya virus HMPV di Balikpapan, Dinas Kesehatan mengimbau warga
untuk menerapkan budaya hidup bersih dan sehat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Banjir yang mengepung 6 kampung di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau yang berlangsung selama 4 hari Selasa siang sudah mulai surut. Meski begitu, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih bersiaga guna mengantisipasi banjir susulan. Kecamatan Segah mengimbau agar kepala kampung tetap bersiaga di wilayahnya masing-masing. Fokusnya yakni mengawasi aktivitas penduduk rentan seperti lansia, anak kecil, ibu hamil, dan orang sakit. Imbauan dan peringatan ini diberikan karena curah hujan di wilayah yang terdampak banjir masih cukup tinggi. Diperkirakan curah hujan ini akan berlangsung hingga akhir bulan Januari 2025. Mungkin kedepannya saya rasa banjir ini akan ada lagi karena sehubungan dengan curah hujan yang tinggi dan pasang surut air sungai. Nah, jadi kami menghimbau kepada kepala kampung untuk siaga, siap sedia dan terus mengawasi masyarakatnya, terutama mungkin yang pertama yaitu lansia, masyarakat yang lanjut usia, dan juga terus yang kedua mungkin kepada anak kecil atau mungkin bayi gitu, dan juga kepada ibu hamil dan juga kepada masyarakat yang lagi sakit. Jadi himbauan kami kepada kepala kampung itu untuk fokus gitu, fokus kepada warga yang terdampak banjir. Banjir yang berasal dari luapan air dari bagian hulu Sungai Segah ini merendam beberapa kawasan, mulai dari 6 kampung di Kecamatan Segah hingga Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.